Shalom adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita kembali lagi nih akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali lagi boleh bangun dengan kekuatan, dengan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Kami bersyukur semalam boleh berlalu dan Tuhan telah melindungi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada 2 hari yang lalu kita sudah mengakhiri renungan dari kitab 1 Raja-Raja. Dan pada hari ini kita akan merenungkan dalam kitab selanjutnya, yaitu kitab 2 Raja-Raja. Nah hari ini kita akan merenungkan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Adik-adik bisa melihat di Alkitabnya masing-masing ataupun juga bisa melihat di screen HP-nya. Lausamela akan membacakannya pada ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, 'Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?' Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, 'Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati.' Lalu pergilah Elia." Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian firman Tuhan ini merupakan pelayanan di akhir kehidupan dari Elia. Elia melakukan tindakan terakhir, yaitu untuk memperingatkan Raja Israel Ahazia. Nah adik-adik, peringatan ini diberikan karena Ahazia ini menghina Tuhan. Dengan apa? Dengan cara apa? Yaitu dia mencari kesembuhan kepada Baal-Zebub dari Ekron. Karena tindakannya ini, Elia diperintahkan Tuhan untuk memberikan nubuat penghakiman bagi Ahazia, yaitu Ahazia akan mati karena penyakitnya ini. Tidak ada pertolongan bagi dia karena dia tidak mencari Tuhan adik-adik. Dia bukan mencari Tuhan, dia bukan meminta kepada Tuhan, tetapi dia mencari kuasa-kuasa kegelapan untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Dia lebih percaya kepada Baal dibandingkan daripada Tuhan. Ini dikarenakan karena Ahazia adalah memang orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, tindakan Ahazia ini menunjukkan tidak adanya perasaan takut akan Allah. Dia senang untuk mencari kesembuhan kepada allah-allah lain, kepada Baal-Zebub, kepada ilah-ilah di Ekron. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena Ahazia yang tidak mau mendengar atau tidak mau mencari Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan peringatan atau juga Tuhan akan memberikan hukuman kepada Ahazia, dan itu diberitahukan oleh Nabi Elia bahwa Ahazia akan mati karena penyakitnya itu. Ahazia tidak akan pernah bangun lagi dari tempat di mana dia berbaring pada waktu itu. Ahazia akan mati. Nah adik-adik, melalui kebenaran firman Tuhan, melalui kisah Ahazia ini, kita belajar nih bahwa Tuhan ingin bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anaknya, untuk terus hidup bergantung kepada Tuhan, termasuk di mana kita harus mencari Tuhan, mencari pertolongan dan kesembuhan ketika kita mengalami sakit.
hanya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal lain. Bukan berarti kita itu tidak bisa pergi kepada dokter, bukan berarti kita tidak bisa meminta pertolongan dari dokter. Tidak adik-adik, karena dokter pun dipakai untuk menjadi sarana Allah untuk menyembuhkan kita. Tuhan hanya sangat tidak suka atau Tuhan sangat murka jikalau kita mencari kesembuhan kepada orang-orang pintar ataupun juga kepada atau dari kuasa-kuasa gelap, dari dukun-dukun seperti itu. Tuhan ingin di dalam segala keadaan kita mau terus bergantung mencari pertolongan kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik, ketika kita mengalami sakit ataupun kita sedang tidak enak badan, maka kita harus meminta kesembuhan daripada Tuhan. Kita berdoa supaya kita dipulihkan oleh Tuhan, supaya kita disembuhkan oleh Tuhan, ataupun kita juga bisa pergi kepada dokter untuk meminta diperiksa ataupun juga meminta obat, sehingga melalui dokter Allah bisa menyembuhkan kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita hidup terus bergantung kepada Tuhan di dalam setiap kondisi kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kembali lagi Engkau mengingatkan kami sebagai anak-anak yang mengasihi Engkau untuk terus percaya, untuk terus bergantung dan terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kondisi kehidupan kami. Bahkan di saat kami sakit, tolong kami Tuhan untuk mencari Engkau sehingga di dalamnya kami bisa mendapat kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat dan selamat weekend. Bye-bye adik-adik.